Kemarin kita sudah mereview Venus New Brio. Nah, sekarang ada versi terbarunya lagi dari cabai rawit. Venus Mini cabai rawit aja udah keren banget, apalagi versi terbarunya ini. Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, jadi ini dia set top boxnya. Langsung aja kita buka dulu ya. Jadi ini dia set top box Venus Mini cabai rawit yang sudah built-in Wi-Fi dongle atau dongle Wi-Fi. Dan langsung aja ya, kita lihat boxnya yang pasti ini sudah SNI, sudah ada postelnya, jadi sudah resmi ya. Tampilan belakangnya di sini ada gambar antena terbaru, antena V3 dari Venus cabai rawit, tapi kita belum sempat mencobanya ya. Oke. Terus ini bagian sampingnya, kemudian yang ini sisi satunya, jadi sudah terlihat semua ya. Sekarang saatnya kita buka. Untuk bukanya juga cukup mudah ya, tinggal ditarik seperti ini. Kemudian kita keluarkan isinya. Ada apa saja sih di dalamnya? Yang pertama adalah remote-nya. Untuk remote-nya ya sama ya, karena masih keluarganya Venus cabai rawit atau Venus Brio. Ini remote-nya tidak jauh beda, bahkan mungkin sama. Jadi bisa digunakan untuk Venus yang lainnya kalau sobat sudah punya Venus versi sebelumnya. Oke, kemudian di dalamnya ada kabel RCA. Jadi di sini yang membedakan adalah modelnya aux seperti ini. Bagi sobat yang punya TV tabung nggak usah khawatir, bisa menggunakan Venus cabai rawit yang terbaru ini, yang versi Wi-Fi. Oke, selanjutnya kita lihat ada apa lagi di dalamnya. Yang pasti ada buku petunjuk dan kartu garansi. Jadi kalau sobat belinya merek Venus itu punya garansi hingga 1 tahun bahkan ya. Oke, ini dia buku petunjuknya. Sobat bisa lihat ya, ini dijelasin loh semua fungsi remote-nya, artinya dia detail. Semua buku panduannya ada di dalam sini. Jadi kalau sobat mau oprek-oprek sendiri, tinggal lihat buku panduannya aja. Kan sekarang banyak yang nggak dikasih buku panduan fisik seperti ini ya. Oke, kita lihat lagi di dalamnya ada apa saja yang tersisa. Jadi di sini ada baterainya. Saya sarankan sobat ganti baterai yang bermerek seperti ABC, Energizer, Alkaline ya, supaya lebih awet ya. Ini hanyalah baterai contohnya aja. Terus kemudian di sini kita sudah dapat kabel power. Ini tipenya adalah Type C. Jadi seperti HP zaman now ya. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada kabel powernya, bisa kayak dicas aja gitu pakai charger HP. Dan yang terakhir adalah ini dia Venus terbaru, yaitu set top box Venus cabai rawit mininya. Oke, tampilan atasnya seperti ini, banyak ventilasinya ya. Terus kemudian tampilan depannya, oh ini terbalik ternyata ya. Jadi tampilan depannya di sini ada tulisan Digital Terrestrial Ray Saver, sudah HD ya. Terus ada port USB 5V 500 mAh. Jadi ini bisa dicolok ke flash disk sobat juga kalau misalkan memutar media player. Kemudian bagian sampingnya ada ventilasi atas dan bawah. Bagian atasnya ternyata sama ya sama yang bagian bawah, hanya saja ada tulisan di sini yaitu Venus cabai rawit mini. Kemudian di bagian belakangnya sebelah kiri sini ada tulisan RF in. Jadi kalau sobat pakai antena Venus cabai rawit itu bisa menggunakan power on atau boosternya. Booster dari set top box Venus ini ya. Nah, tinggal dicolokin aja ke sini. Kemudian sebelahnya lagi ini ada RF out. Jadi kalau misalkan sobat pakai antena terus males narik kabel dari atas antena lagi, sobat bisa memanfaatkan ini. Jadi untuk TV kedua atau set top box kedua tinggal colok aja antenanya ke sini, terus ditarik ke set top box kedua atau TV kedua. Jadinya hanya satu antena tapi bisa untuk 2 set top box karena menggunakan fitur dari RF out ini. Kemudian yang tengah adalah AV, ini yang biasa digunakan untuk TV tabung menggunakan kabel yang tadi ini ya. Terus yang ini adalah HDMI. Jadi silahkan sobat belikan HDMI. Jadi sebenarnya Venus juga sudah menyediakan. Di saat sobat ingin membeli, itu ada pilihannya, tambahan adaptor dan tambahkan adaptor juga HDMI. Jadi kalau misalkan memang ingin menggunakan adaptor dan ingin menggunakan HDMI karena TV-nya sudah LED, LCD, jadi langsung dibeli aja satu paket ya. Dan yang sebelah kanan ini adalah DC input 5V 1 ampere. Jadi ini yang dicolok ke adaptor atau ke USB TV sobat. Oke, mungkin langsung aja ya. Ini kita cek. Kita sekalian buat panduan instalasinya. Yuk kita simak videonya. Oke, jadi ini dia cara instalasinya. Pastikan pertama antenanya sudah sobat pasang. Sobat bisa pakai antena outdoor atau indoor apapun.
Kalau di sini contohnya kita bisa menggunakan antena Venus cabai rawit yang versi 2 seperti di video ini. Oke, jadi langsung aja kita colokin satu-satu ya. Oke, bagi sobat yang menggunakan kabel RCA tinggal dicolokin aja ke sini ya, disamakan warnanya karena TV-nya sudah LED. Jadi saya menggunakan kabel HDMI yang seperti ini. Ini tinggal dicolok aja di port HDMI-nya. Pastikan sobat ingat ya, kadang HDMI-nya ada yang lebih dari satu, jadi di port berapa diingetin. Terus kemudian kita colok juga di set top box-nya seperti ini ya. Jadi kita tinggal colokin aja. Oke, kemudian untuk kabel power sobat bisa colokin di USB di sana, tapi kita colokin dulu yang di set top box seperti ini. Terus kemudian yang di sini saya juga ada USB in ya, jadi bisa dicolok di belakang TV USB in. Jadi seperti itu aja mudah, dan nanti kalau di saat kita nyalakan TV-nya otomatis set top box-nya nyala. Itu sih kelebihan dari menggunakan port USB yang ada di TV sobat. Yang terakhir adalah tinggal colokin aja antenanya seperti ini. Oke, bagi sobat yang nggak mau dicolokin di TV bisa colokin ke adaptor charger HP seperti ini ya, atau bisa beli langsung chargernya di saat sobat beli set top box-nya. Oke, langsung aja kita nyalakan ya. Kalau sobat pakai TV LED, pastikan sudah pilih yang modenya HDMI ya. Jadi supaya nanti bisa langsung terkoneksi ke set top box-nya kalau pakai HDMI. Kalau yang AV, pilihnya AV. Oke, ini adalah tampilan awal pertama kali instalasi. Di sini sobat perlu memasukkan kode pos masing-masing. Fungsinya adalah supaya fitur EWS-nya aktif. Jika terjadi bencana, itu otomatis ada warning nanti di set top box-nya. Kalau sudah, klik OK aja di remote. Tampilannya keren banget kayak STB Android ya. Jadi kita settingnya satu-satu, kita pilih bahasa Indonesia aja ya, karena saya lebih paham bahasa Indonesia. Kemudian untuk resolusi sobat bisa pilih secara manual, tapi di sini biar lebih gampang ya, saya pakai deteksi otomatis aja. Selanjutnya, kalau sudah cocok pilih lanjutkan yang sebelah kanan ya. Jadi tinggal diklik OK lagi di remote. Oke, karena di tempat saya ada WiFi IndiHome, jadi sobat bisa pakai WiFi apapun bisa, tethering HP bisa. Pilih yang paling atas, hubungkan ke internet atau ke WiFi ya. Oke, di sini kita tinggal pilih WiFi masing-masing untuk dikoneksikan ke set top box-nya. Oke, sekarang sudah connect ya. Jadi di sini tinggal klik OK aja. Jadi ini hanya konfirmasi dan sudah selesai, tinggal klik OK sekali lagi di remote. Karena belum ada programnya, belum ada siarannya. Di sini kita tinggal tekan OK aja untuk pindai. Oke, kita cukup tunggu beberapa menit, maka sudah selesai scan-nya dan kita cek channelnya ada 800. Nah, ini dia kan nggak bener nih tulisannya, masa 800. Di sini sobat harus ikuti panduan saya. Jadi pencet remote, kemudian sobat pilih yang sebelah kanan yaitu instalasi. Di sini sobat matikan LCN-nya. Jadi LCN-nya ini on ya. Nah, sekarang geser ke off. Kalau sudah off, sekarang urutan channelnya seharusnya sudah urut ya. Untuk antena aktif ini, jika sobat pakai antena Venus cabai rawit, itu silahkan di-on-kan antenanya karena nanti jumlah channel akan bertambah. Jadi silahkan di-scan ulang. Oke, untuk jumlah channelnya di sini kita dapat totalnya itu ada 71 tadi ya. Jadi ini kita tes untuk fitur-fitur lainnya. Di sini ada fitur rekam. Jadi ini butuh yang namanya flash disk. Nanti semua siaran yang kita klik record di remote otomatis terekam dan bisa kita pause bahkan ya. Jadi pakai fitur tersebut. Oke, selanjutnya juga ada fitur film, terus bisa juga setel musik. Tapi syaratnya adalah sobat harus punya dulu filmnya di flash disk, musiknya di flash disk, foto-fotonya baru dicolokin ke set top box-nya ya. Oke, jadi selanjutnya ada fitur cek pengaturan dulu deh. Jadi di pengaturannya tampilannya seperti ini, ada settingan AV, konfigurasi, dan sebenarnya isinya standar pada set top box ya. Di sini sobat juga bisa upgrade menggunakan USB kalau pengen upgrade set top boxnya, karena ini baru ya, nggak ada upgrade-nya ya. Oke, terus kemudian kita coba cek yang lain ya. Untuk fitur lainnya di sini ada saluran. Nah, untuk saluran ini sobat bisa mengurutkan channelnya. Misalkan nomor 1 maunya RCTI, terus kita bisa bikin grup juga, kita bisa bikin favorit gitu. Itu tinggal di setting. Kemudian yang acara waktu ini saya sendiri belum pernah nyoba. Mungkin nanti kalau ada waktu saya coba fungsinya sebenarnya untuk apa sih. Mungkin sobatnya udah tahu bisa bantu di kolom komentar ya. Oke, kemudian instalasi. Di sini ada cari otomatis dan manual. Fungsinya kalau sobat nggak dapet channel tertentu bisa dilakukan secara manual tracking.
streaming. Oke, untuk fitur ini video online sobat sudah tahu ya. Jadi mungkin kita coba fitur aplikasi. Oh, ternyata isinya sama seperti yang di home. Terus kemudian kita coba cek yang YouTube dulu deh ya. Oke, tampilan YouTube-nya keren banget nih, seperti Smart TV ya. Dan di bagian atas kita juga bisa sign in. Jadi kita bisa login ke akun kita. Nah, kalau udah gini enak ya. Jadi story nontonnya tuh sudah ada gitu. Jadi nggak perlu pilih lagi secara manual. Oke, jadi ini dia tampilan YouTube-nya. Mungkin ada yang ingin kita coba satu ya. Dan lancar ya YouTube-nya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada kendala, jadi lancar-lancar aja. Oke, kemudian di sini juga ada TikTok, ada YouTube Kids dan WTV. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Jadi sepertinya sih sudah semua saya bahas di sini ya. Paling kalau misalkan sobat mau ganti tema, bisa tekan tombol warna hijau di remote, maka berubah-ubah nih tampilannya biar nggak bosen. Tinggal dipilih sesuai selera. Kalau saya sukanya warna-warni, jadi biarkan yang warna-warni. Jadi ini dia. Untuk ganti channel sobat tinggal tekan atas, bawah, kanan, kiri untuk lompatin sekitar 10 nomor kalau nggak salah ya. Jadi atau 9 nomor gitu. Jadi kalau sudah kepilih channel tinggal dipencet oke. Bisa juga tekan tombol remote. Misalkan nomor 1 kayak sekarang Kompas. Jadi dihafal di nomor 1 Kompas. Jadi hanya seperti itu cara penggunaannya. Itu tadi videonya. Jadi bagaimana menurut sobat hasil reviewnya? Dan sobat mungkin yang sudah punya bisa bantu juga di kolom komentar ya. Ditulisin review sobat sendiri gimana nih. Terus bagi sobat yang mau beli, link pembeliannya ada di bawah ini ya, di deskripsi video. Langsung diklik aja. Dan saya sarankan kalau sobat mau beli, sekalian beli adaptor dan HDMI-nya. Kalau misalkan nggak mau ribet kecuali kayak saya, tinggal colokin di USB TV LED-nya. Jadi lebih simple gitu ya, berarti nggak butuh adaptornya. Terus kalau yang mau beli antenanya juga ada nanti linknya di deskripsi video. Jadi antena Venus ada beberapa tipe ya, tapi kalau yang kita pakai di sini adalah Venus cabai rawit yang versi 2. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.